Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis Bapak Suherdi. Izinkan saya untuk menjelaskan hasil proyek UAS Proposal Business Plan yang berjudul Pelatihan Digital Terintegrasi untuk Persiapan Masuk Perguruan Tinggi Berbasis Minat dan Bakat Akademik. Yang mana produk saya ini atau platform yang saya buat ini bernama atau namanya itu Arah Bidik. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dari pendahulunya dulu. Kenapa alasan saya membuat platform uh, berbasis belajar ini? Karena pendidikan merupakan sebuah fondasi utama daripada suatu bangsa, yang mana pendidikan ini sangat sangat urgen atau sangat penting untuk membentuk karakter generasi muda yang mampu bersaing di kancah global. Yang mana di negeri kita atau di bangsa Indonesia ini banyak kasus, yaitu banyak siswa SMA maupun SMK yang lulus dengan harapan besar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas, namun mereka seringkali terjadi adanya tantangan maupun hambatan. Nah, untuk salah satu kendalanya yaitu adanya ketidakpastian dalam memilih jurusan. Banyak dari siswa yang kurang memahami atau bingung saat memilih jurusannya karena mereka tidak tidak memahami minat, bakat, dan potensinya ada diri mereka sendiri. Ya, yang terjadi mereka menjadi bingung saat mengambil jurusan. Ataupun sering terjadi juga karena ikut-ikutan tren ataupun tuntutan dari orang tua, seringkali terjadi kasus yaitu salah jurusan yang berujung pada menurunnya motivasi belajar hingga bahkan ada juga yang sampai pindah jurusan atau putus kuliah. Nah, di platform digital saya ini akan menjelaskan strategi belajar yang efektif agar hambatan dan tantangan tadi untuk masuk ke perguruan tinggi melalui melalui jalur seperti SNBT maupun SNBP dan ujian mandiri. Dan untuk kendalanya juga banyak di antara siswa-siswa kurangnya akses informasi dan juga tidak meratanya informasi-informasi tentang perguruan tinggi, program studi, beasiswa, dan pendaftaran. Malah kebanyakan daripada siswa di pelosok-pelosok, mereka tidak memiliki informasi yang akurat maupun informasi yang terbaru. Kesenjangan informasi ini dapat menghambat kesempatan mereka untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Melihat dari urgensi ketiga tantangan ini, platform kami menghadirkan platform digital inovatif yang bertekad untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Kami berkomitmen untuk membantu para siswa untuk menentukan arah pendidikan yang tepat dan dapat mendidik masa depan akademik yang lebih terarah melalui bimbingan komprehensif dan terpersonalisasi. Untuk rumusan masalah yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama itu tentang bagaimana menyediakan bimbingan yang efektif untuk membantu siswa memahami minat, bakat, dan potensi diri. Yang kedua, strategi terbaik apa untuk membekali para siswa dan metode strategi belajar yang efektif. Dan untuk yang ketiga, itu bagaimana mengatasi kesenjangan akses informasi yang tidak merata. Untuk tujuan bisnisnya yang pertama, untuk menyediakan bimbingan. Yang kedua, membantu siswa memahami potensi dan pemilihan jurus secara personal. Yang ketiga, yaitu menjadi platform rujukan utama bagi siswa-siswa SMA maupun SMK di Indonesia. Untuk manfaat bisnisnya yang pertama itu untuk mempermudah siswa dalam mengambil keputusan pendidikan
Dan yang kedua untuk meningkatkan kesetaraan akses terhadap informasi perkuliahan, dan yang ketiga untuk mendorong tumbuhnya ekosistem edutech yang inklusif. Untuk landasan yuridisnya yang pertama yaitu terdapat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31, yang mana pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Untuk landasan yang kedua, landasan yuridis yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Landasan yuridis yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Yang keempat yaitu peraturan terkait perlindungan data pribadi, itu Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022. Untuk landasan sosiologis, yang pertama yaitu tantangan akses dan informasi yang tidak merata, tingginya angka salah jurusan. Yang ketiga, kebutuhan akan panduan yang relevan di era digital. Dan yang keempat, dukungan orang tua. Karena orang tua ini memiliki peran sentral dalam mengambil keputusan pendidikan anaknya mereka. Untuk landasan filosofis, yang pertama prinsip humanisme dan pengembangan potensi diri. Yang kedua, prinsip keadilan dan kesetaraan akses. Yang ketiga, prinsip inovasi dan adaptasi. Yang keempat, prinsip memberdayakan dan mandiri. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran umum tentang bisnis saya ini. Untuk nama dan bentuk usahanya, nama tadi sudah saya sebutkan di awal, yaitu platform Arah Bidik, yang mana platform EduTech ini yaitu gabungan dari education dan teknologi yang memanfaatkan teknologi digital seperti aplikasi, situs web, ataupun sistem online lainnya. Dan juga untuk bentuk usahanya ini, saya membentuk eh, membentuk menyediakan layanan perseroan perseroan komandator atau CV. Untuk visinya yang pertama yaitu menjadikan platform digital persiapan kuliah terdepan dan terpercaya di Indonesia, yang memberdayakan setiap pelajar untuk menemukan potensi terbaik mereka, meraih impian pendidikan tinggi, dan membangun masa depan akademik yang terarah dan sukses melalui akses layanan yang inovatif, personal, dan terjangkau. Untuk misinya, yang pertama, menyediakan layanan yang adaptif, memberikan bimbingan dan fasilitas belajar yang personal dan sesuai kebutuhan siswa. Yang kedua, mengembangkan kurikulum dan fitur platform yang didukung analisis mendalam tentang minat dan bakat siswa. Yang ketiga, menjalin kemitraan dengan siswa dan pengajar lokal untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanan. Untuk roadmap bisnisnya di tahun 2025 yaitu fase di mana inisiasi dan validasi pasar. Arah bidik akan memfokuskan diri pada pembangunan fondasi produk dan validasi awal di pasar. Tapi ini dimulai dengan peluncuran minimum viable produk atau MVP yang mencakup fitur inti seperti registrasi akun, akses belajar, dan fitur tryout awal. Untuk selanjutnya, pengembangan akan mengutamakan user experience yang intuitif dan user interface. Dan untuk tahun yang kedua atau tahun 2026 yaitu di mana fase pengembangan fitur. Kami akan mengintegrasikan fitur AI jurusan yang menggunakan kecerdasan buatan untuk analisis minat dan bakat, memberikan rekomendasi jurusan yang lebih personal dan akurat berdasarkan profil siswa, hasil tes psikometri, serta tren karir. Dan juga kami akan meluncurkan forum siswa dan mentor di dalam platform, memungkinkan interaksi antar siswa serta konsultasi secara personal dengan mentor dari pengajar ataupun alumni universitas. Untuk tahun 2027, fase ekspansi dan peningkatan kredibilitas. Kami berencana melakukan ekspansi nasional, memperluas jangkauan pemasaran dan kemitraan ke seluruh provinsi di Indonesia, serta membangun tim di setiap regional untuk mendukung operasional.
Untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pengguna, kami akan mengupayakan akreditasi atau pengakuan resmi dari lembaga terkait seperti Asosiasi Bimbingan dan Konseling atau dari Kementerian Pendidikan. Untuk selanjutnya, lokasi usahanya yaitu kantor pusat Arah Bidik ini berlokasi di Kota Depok, Kecamatan Tapos, Kelurahan Sukamaju Baru, RT 5 RW 5 Jalan Kapuran. Mengapa saya mengambil lokasi ini? Karena selain di mana tempatnya ini cukup strategis di daerah Depok di Jalan Pekapuran ini, dan juga tempat ini untuk akses internetnya lumayan bagus atau internetnya lebih kencang. Untuk struktur organisasi, yang pertama itu udah ada yang pastinya ada CEO atau Chief Executive Officer atau disebut juga founder, yang memiliki tugas utamanya menetapkan visi misi, memimpin pengembangan bisnis, membuat keputusan strategis, membangun dan memelihara hubungan dengan investor, mengawasi kinerja seluruh departemen, dan memastikan koordinasi yang efektif. Untuk struktur yang kedua ada CTO atau Chief Technology Officer, karena bisnis kami menggunakan platform, tentunya ada bagian yang memegang bagian teknologinya, yang tugas utamanya itu merancang, mengembangkan, dan memelihara arsitektur teknis platform arah bidik, memimpin tim pengembangan, dan memastikan kualitas kode serta deadline proyek terpenuhi, melakukan riset dan pengimplementasian teknologi terbaru seperti AI, dan menjamin keamanan data pengguna dan stabilitas sistem. Untuk struktur yang kedua ada content manager, yang memiliki tugas merencanakan, membuat, mengedit, dan mengelola seluruh konten edukasi, memastikan kualitas, akurasi, dan relevansi konten sesuai dengan kurikulum, mengelola tim penulis atau pengajar konten, menganalisis performa konten, dan melakukan optimasi berdasarkan data pengguna. Yang keempat, struktur yang keempat ada marketing dan partnership lead. Tugas utamanya yaitu merancang dan mengimplementasikan strategi pemasaran digital, mengembangkan dan mengelola program kemitraan dengan sekolah, kampus, dan lain-lain, melakukan analisis pasar dan kompetitor untuk mengidentifikasi peluang. Yang terakhir, merencanakan dan mengelola promosi serta event seperti webinar dan workshop. Struktur yang kelima ada customer support. Tugas utamanya yaitu menanggapi pertanyaan, keluhan maupun masukan, memberikan panduan penggunaan platform dan membantu menyelesaikan masalah teknis, mengumpulkan feedback pengguna untuk disampaikan kepada tim terkait, memastikan pengguna mendapatkan pengalaman yang positif dan respons yang cepat. Untuk selanjutnya ada deskripsi produk atau jasa. Sudah saya sebutkan tadi, Arabidik adalah sebuah platform edutech komprehensif yang menyediakan serangkaian produk atau jasa untuk mendukung para siswa mempersiapkan diri masuk ke perguruan tinggi. Untuk layanan-layanannya, yang pertama ada di dalam platform saya ada layanan tes minat bakat dan analisis jurusan. Di dalamnya itu kami akan menawarkan tes psikometris mendalam diikuti analisis jurusan personal. Ini untuk membantu para siswa memahami potensi diri akan bidang studi yang cocok dan melihat prospek karir. Untuk pelayanan yang kedua ada kelas online untuk persiapan ujian masuk. Kami menyediakan kelas online interaktif untuk persiapan SNBT, SNBP, dan juga ujian mandiri. Untuk pelayanan yang ketiga, kami akan ada konsultasi karir dan kampus. Siswa dapat mengakses sesi konsultasi personal dengan para mentor ataupun konselor untuk melakukan diskusi meliputi pemilihan karir, eksplorasi kampus, persyaratan masuk hingga adaptasi kehidupan perkuliahan. Untuk kelainan keempat ada pelatihan tryout UTBK dan latihan soal. Kami menyediakan simulasi tryout UTBK dan bank latihan soal yang beragam. Ini untuk membantu siswa untuk mengukur kesiapan dan melatih kemampuan mereka untuk perkembangan belajar mereka. Untuk layanan yang kelima adalah artikel, podcast, dan video pembelajaran. Untuk melengkapi platform kami akan menyediakan konten edukatif dan informatif dalam bentuk artikel, podcast, maupun video pembelajaran.
untuk memperkaya pengetahuan siswa dan untuk mendukung proses belajar. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis pasar dan pemasaran. Untuk target pasarnya, tentunya yang pertama yang pasti pelajar SMA maupun SMK, yaitu kelas 11 maupun kelas 12, karena di tingkat atau di kelas ini merupakan target utama karena mereka sedang berada di fase persiapan masuk perguruan tinggi, aktif mencari informasi, materi belajar, dan bimbingan untuk seleksi seperti SNBT, SNBP maupun ujian mandiri. Untuk target pasar yang kedua, yaitu ada orang tua atau wali siswa, karena orang tua ini biasanya akan mengambil keputusan terhadap masa depan anaknya, masa depan pendidikannya, karena mereka akan mencari solusi terbaik untuk mendukung anak dalam meraih cita-cita kuliah. Untuk target pasar yang ketiga ada sekolah menengah atau SMA atau SMK dan juga guru bimbingan konseling atau BK. Sekolah maupun guru BK merupakan pemberi rekomendasi kepada siswa karena siswa akan menanyakan rekomendasi terbaik mana perguruan tinggi untuk mereka. Dan juga kami akan membangun mitra potensi yang dapat mengintegrasikan arah bidik sebagai alat pendukung program pembimbingan konseling mereka. Untuk strategi pemasarannya, untuk yang pertama pemasaran melalui digital aktif, yaitu sosial media dan juga konten marketing. Kami akan memanfaatkan platform media sosial dan di kalangan Gen Z dan orang tua untuk membangun brand awareness dan engagement seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan iklan berbayar digital. Yang untuk strategi pemasaran yang kedua yaitu mengadakan edukasi seperti webinar dan workshop. Kami akan memulai mendekati target pasar melalui kegiatan edukatif dan juga kolaborasi dengan mengadakan webinar dan workshop gratis di sekolah-sekolah. Untuk analisis kompetitor, pada umumnya platform edutasi ini sudah di Indonesia ini sudah banyak seperti ada Ruang Guru atau Zenius atau juga ada Kuiper dan lain-lain. Dan juga mereka ini memiliki kekurangan maupun kelemahannya sendiri. Nah, untuk Ruang Guru, untuk kelebihannya sudah pasti dikenal luas dengan konten lengkap dan brand awareness yang tinggi. Namun fokusnya yang terlalu umum membuat persiapan kuliah kurang spesifik dan juga biaya premium dan personalisasi yang terbatas juga menjadi kelemahannya. Untuk platform Zenius, mereka unggul dalam pemahaman konsep dan bank soal yang mendetail, menawarkan akses gratis terbatas, namun kurang kuat dalam bimbingan non-akademis dan tampilannya mungkin kurang menarik. Yang ketiga ada platform Kuiper, menonjol dengan modul belajar terstruktur dan kemitraan sekolah, serta fitur prediksi soal. Namun popularitasnya di bawah kompetitor utama dan inovasi fiturnya kurang cepat dengan konsultasi personal bukan fokus utama mereka. Untuk platform saya sendiri yaitu Arah Bidik berpotensi kuat karena fokus spesifiknya pada bimbingan jurusan dan karir. Didukung didukung fitur AI jurusan dan konsultasi personal sebagai pembeda utama. Untuk kekurangannya, Arah Bidik perlu terus berinovasi dan pada keunggulan ini dan membangun kredibilitas untuk bersaing bisa sampai ke kancah global. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan rencana operasional. Untuk proses produksi atau atur layanannya, yang pertama untuk siswa bisa melakukan registrasi akun yaitu melalui website atau aplikasi Arabidik dengan mengisi data seperti nama, email, nomor telepon, dan juga jenjang pendidikan. Untuk yang kedua, pilih paket layanan bisa gratis maupun premium. Setelah siswa mendaftarkan akunnya atau meregistrasikan akunnya, mereka bisa memilih jenis paket layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk paket gratis, memberikan akses terbatas ke beberapa fitur seperti contoh soal, artikel edukasi, atau pengenalan tes minat bakat singkat.
Dan untuk paket premium, menawarkan akses penuh ke seluruh fitur unggulan arah bidik, meliputi tes minat bakat lengkap dengan analisis mendalam seperti SNBT, SNBP maupun mandiri, sesi konsultasi karir dan kampus, akses penuh tryout UTBK, serta podcast dan video pembelajaran. Yang ketiga, akses materi, tryout, dan konsultasi. Setelah mereka memilih paket yang tersedia, siswa dapat memulai memanfaatkan fitur-fitur arah bidik, yaitu diantaranya ada materi pembelajaran, tryout UTBK, tes minat bakat, dan juga konsultasi langsung dengan mentor. Untuk selanjutnya, menerima laporan dan rekomendasi jurusan. Setelah menyelesaikan tes siswa, akan menerima laporan rekomendasi personal, yaitu laporan hasil tes minat bakat, laporan hasil tryout, rekomendasi strategi belajar, dan juga rekomendasi kampus dan beasiswa. Untuk kebutuhan bahan baku atau alat-alat yang dibutuhkan, yang pertama ada server dan hosting, tentunya harus jika ada server harus ada hostingnya, karena server berfungsi sebagai komputer pusat yang menyimpan semua data, sedangkan hosting ini layanan untuk menempatkan websitenya. Jadi ibarat seperti kita ingin membangun rumah harus ada tanahnya. Untuk yang kedua, alat yang dibutuhkan yaitu sistem learning management atau LMS, yaitu perangkat lunak yang mengelola proses pembelajaran dan interaksi edukasi di platform. Yang ketiga, ada tim pengajar dan konten. Terdiri dari SDM yang berkualitas yang tentunya sudah profesional dalam bidangnya. Tim pengajar ini terdiri dari para ahli materi pembelajaran dan juga mentor profesional untuk bimbingan minat bakat dan karir yang akan bertanggung jawab menyampaikan materi bimbingan siswa dan memberikan konsultasi. Untuk tim konten bertanggung jawab untuk merancang, membuat, dan juga menyusun seluruh materi pembelajaran agar relevan, akurat, dan menarik bagi para siswa. Yang keempat ada sistem pembayaran dan juga keamanan data. Aspek ini merupakan kunci operasional dan membangun kepercayaan pengguna. Kami akan mengintegrasikan sistem pembayaran yang aman dan beragam mencakup transfer bank, e-wallet, dan juga kartu kredit untuk memudahkan transaksi paket premium. Untuk yang selanjutnya ada lokasi dan fasilitas. Untuk yang pertama, kantor pusat untuk tim pengembangan dan kreatif, yaitu lokasi pusat bagi tim inti arah bidik, khususnya tim pengembang teknologi dan juga tim kreatif. Yang kedua, studio mini untuk konten video. Studio ini dilengkapi peralatan dasar untuk produksi konten video. Fasilitas ini memungkinkan arah bidik untuk memproduksi video pembelajaran yang berkualitas tinggi, podcast atau konten promosi secara mandiri dan efisien. Yang ketiga ada fasilitas remote working. Fasilitas ini sangat mendukung model kerja hibrid. Kantor pusat juga akan dilengkapi dengan infrastruktur yang mendukung fasilitas remote working dan kolaborasi daring agar anggota tim yang tidak berada di lokasi bisa tetap terhubung berpartisipasi dalam rapat dan berkolaborasi dengan secara real time. Untuk selanjutnya ada jadwal operasional. Karena ini platform digital bisa diakses selama 24 jam dan juga ada kelas live seperti setiap pekan. Sesi kelas live online akan diselenggarakan dengan jadwal tetap setiap pekan. Topik daripada kelas live ini akan disesuaikan dengan kebutuhan kurikulum dan persiapan ujian agar siswa mendapatkan interaksi langsung dengan pengajar. Untuk jadwal yang ketiga itu layanan pelanggan. Layanan pelanggan yaitu pada pukul 08 dan juga sampai pukul 20 WIB. Tim layanan pelanggan Arbidik akan siap membantu dan menjawab pertanyaan pengguna setiap hari, mulai dari pukul 8 hingga 20 WIB. Layanan ini dapat diakses melalui berbagai saluran seperti chat di platform, email, dan juga telepon. Untuk anggaran keuangannya atau rencana keuangannya, yang pertama, kategori biaya pengembangan platform. Yang pertama ada desain UI atau UX, yaitu rencana itemnya, desain terbuka, dan pengalaman pengguna.
yaitu estimasi biaya sebesar 10 juta. Untuk pengembangan frontend, estimasi biaya 12.500.000 rupiah. Pengembangan backend, estimasi biaya 10 juta rupiah. Integrasi payment gateway 2.500.000 rupiah. Untuk subtotal pengembangan platform ini sekitar 35 juta rupiah. Untuk yang kategori kedua yaitu ada konten dan juga para pengajar. Yang pertama ada pengembangan modul pembelajaran, yaitu pembuatan materi SMBT, SMBP, dan juga mandiri. Itu sekitar estimasi biaya 7.500.000 rupiah. Bank soal dan pembahasan awal 5 juta rupiah. Honorarium pengajar atau mentor 5 juta rupiah. Total konten dan juga pengajar 17.500.000 rupiah. Untuk kategori ketiga yaitu ada pemasaran dan promosi awal. Desain materi promosi sebesar 3 juta rupiah. Iklan digital pada sosmed dan juga Google 3 juta rupiah. Webinar workshop yaitu 2 juta rupiah. Untuk subtotal pemasaran dan promosi sekitar 8 juta rupiah. Untuk kategori yang keempat ada operasional awal 3 bulan. Untuk sewa server dan hosting sebesar 2 juta rupiah, lisensi software pendukung 1.500.000 rupiah, biaya komunikasi dan internet 2 juta rupiah, biaya perizinan dan legalitas 1.500.000 rupiah, biaya tak terduga yaitu cadangan untuk kebutuhan mendadak sebesar 3 juta rupiah. Untuk subtotal operasional awal sekitar 10 juta rupiah. Untuk total dari keseluruhan estimasi biaya yaitu biaya awal yaitu sekitar 70.500.000 rupiah. Untuk sumber modalnya, kami mencari sumber modal yaitu yang pertama dari dana pribadi atau modal pribadi diri saya sendiri, estimasi dana 40 juta rupiah atau jika dipresentasikan 33,33%. Investor 50 dari investor 50 juta rupiah atau persentasenya 41,67%, dan juga ada dana hibah estimasi biayanya yaitu sisanya untuk 30 juta rupiah, untuk persentasenya 25%, dan total sumber modalnya 120 juta rupiah yaitu 100%. Untuk selanjutnya ada penutup. Itu yang pertama ada kesimpulan, itu Arabidik adalah platform edutech CV yang mengatasi ketidakpastian jurusan, strategi belajar inefektif, dan akses informasi terbatas bagi siswa. Visi kami adalah menjadi platform persiapan kuliah terdepan dan terpercaya dengan misi menyediakan layanan adaptif, konten berbasis data atau minat bakat, dan juga kolaborasi lokal. Produk kami meliputi tes minat bakat, kelas online, konsultasi karir, tryout UTBK, serta materi edukatif. Arabidik unggul karena fokus mendalam pada bimbingan jurusan personal dan juga pendekatan holistik. Untuk saran dan RTL atau rencana tindak lanjut, yaitu saran yang pertama fokus pada validasi MVP atau user feedback awal. Yang kedua perkuat konten bimbingan jurusan atau dan AI. Yang ketiga membangun komunitas aktif. Yang keempat mengoptimalkan kemitraan sekolah, dan kelima pengelolaan keuangan yang ketat. Jadi untuk daftar pustaka yang saya pilih dan juga nih lampiran yaitu isi daripada layanan yang saya buat tadi. Ini uh, ada dashboardnya atau tatapan atau awal buka aplikasinya atau webnya, dan ini untuk di minat bakat tesnya. Untuk itu cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.